Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Kristina Lumbani Shantar dengan NIM 11S25008. Di sini saya akan menjelaskan Pempros Praktikum yang ke-12, yaitu Pointer to Function and Callback. Pada latihan yang pertama ini, program ini memperkenalkan konsep Pointer to Function yang memiliki dua fungsi utama, yaitu sapa pagi dan sapa malam. Kedua fungsi ini tidak memiliki parameter dan tidak mengembalikan delay karena bertipe void. Fungsi sapa pagi sendiri berfungsi untuk menampilkan selamat pagi, semangat belajar si. Kemudian sapa malam menampilkan pesan selamat malam, waktu yang tepat untuk coding. Kedua fungsi ini hanya berisi perintah printf, sehingga tugasnya hanya menampilkan outputnya ke layar. Kemudian di dalam fungsi main terdapat deklarasi pointer ke fungsi, yaitu void ptr sapa sama dengan sapa underscore pagi, yang berarti pointer sekarang menyimpan alamat dari fungsi sapa underscore pagi. Kemudian pemanggilan ptr sapa, pointer sapa, akan menjalankan fungsi tersebut, sehingga output yang muncul adalah selamat pagi. Kemudian pointer diubah dengan pointer sapa sama dengan sapa malam. Sehingga sekarang menunjukkan fungsi yang berbeda. Sama seperti sapa pagi, eh, kemudian yang output yang muncul ke layar adalah selamat malam. Latihan ini menunjukkan bahwa pointer to function memungkinkan kita menyimpan alamat fungsi dalam variabel dan memanggilnya secara dinamis. Kemudian latihan yang kedua, pada latihan kedua, program memulai konsep callback, yaitu fungsi yang dikirim sebagai parameter ke fungsi lain. Program memiliki dua fungsi, yaitu add xy dan subtract xy, yang masing-masing menerima dua parameter bertipe short integer dan mengembalikan hasil perhitungan. Fungsi add sendiri mengembalikan hasil penjumlahan, sedangkan subtract mengembalikan hasil pengurangan. Selain itu, terdapat fungsi execute xypf yang berperan sebagai fungsi umum. Fungsi ini menerima tiga parameter, yaitu dua angka, x dan y, serta pf yang merupakan pointer ke fungsi, dengan tipe short integer, dan short integer. Di dalam fungsi execute, pointer pf digunakan untuk memanggil fungsi dengan cara pf xy, sehingga fungsi yang dijalankan bergantung pada parameter yang dikirim. Di dalam main program, pointer ke fungsi dideklarasikan sebagai pf, kemudian diarahkan ke fungsi add menggunakan pf sama dengan add. Saat execute, si1, si2, pf dipanggil, maka fungsi add akan dijalankan. Selanjutnya, program juga memanggil execute si1, si2 subtract secara langsung tanpa menggunakan variabel pointer, yang menunjukkan bahwa fungsi bisa langsung dikirim sebagai parameter. Kemudian pertama, pada tugas yang pertama, program dikembangkan menjadi sebuah kalkulator sederhana yang menggunakan array dari pointer ke fungsi. Program memiliki 4 fungsi operasi, yaitu add, subtract, multiply, dan divide, yang masing-masing menerima dua parameter bertipe float dan mengembalikan hasil perhitungannya. Di dalam fungsi main dibuat array pointer ke fungsi dengan sintaks float. Array ini berisi fungsi matematika, kemudian menampilkan menu pilihan kepada pengguna di mana setiap angka 0 sampai 3 mempresentasikan operasi tertentu. 0 tambah 1 kurang 2 kali 3 fungsi bagi. User diminta memasukkan dua angka dan memilih operasi yang diinginkan, sehingga program langsung menjalankan fungsi sesuai indeks yang dipilih tanpa menggunakan banyak percabangan seperti if-else atau switch case. Kemudian untuk tugas yang kedua,
Pada tugas kedua, program menerapkan konsep callback untuk melakukan penyaringan data dalam array size, dan kondisi, yang memiliki 3 parameter yaitu array integer, ukuran array, dan pointer ke fungsi sebagai kondisi filter. Fungsi ini akan menelusuri setiap elemen array menggunakan perulangan. Untuk setiap elemen, fungsi akan memanggil callback kondisi array i. Jika hasilnya bernilai benar atau 1, maka elemen tersebut akan ditampilkan ke layar. Dengan cara ini, fungsi filter array tidak perlu mengetahui jenis filter yang digunakan karena kondisi sudah ditentukan oleh fungsi yang dikirim. Kemudian program ini juga memiliki 3 fungsi kondisi, yaitu is genap, integer x untuk mengecek bilangan genap, is ganjil, integer x untuk bilangan ganjil, dan is positif, integer x untuk bilangan lebih dari 0. Di dalam main, array data dideklarasikan dari fungsi filter array dipanggil 3 kali dengan kondisi yang berbeda. Sekian dari penjelasan saya untuk praktikum kali ini, Pak. Terima kasih.